Hari ini saya dapat amanat untuk cerita tentang resilience, tangguh dan teknologi. Saya akan coba share yang kami praktikkan selama ini. Ada beberapa kerangka yang saya ingin ceritakan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan ini bisa digunakan selama praktik ke depan, baik dalam konteks kita sedang menghadapi PJJ ataupun nanti setelah PJJ kita akan tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada dua pesan kunci yang saya harapkan saya bisa sampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan ini bisa terpakai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan cerita tentang satu kerangka namanya kerangka SEMR. Harapan kami menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat sebuah kerangka yang nanti bisa dijadikan sebagai to-do list untuk adaptasi dalam menggunakan teknologi. Nanti mudah-mudahan di akhir saya akan coba perlihatkan sebuah matriks pengembangan SEMR sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran selama beberapa bulan ke depan to-do list-nya buat Bapak dan Ibu itu apa. Yang kedua saya ingin share nanti tentang resiliensi. Harapan saya menceritakan tentang resiliensi adalah supaya kami dapat memberikan gambaran yang bisa jadi senjata atau bisa jadi tenaga untuk motivasi Bapak dan Ibu, dukungan moral. Untuk ini nanti kami akan sharing sebuah grafik yang menggambarkan lazimnya ketika seseorang itu sedang mempelajari atau beradaptasi dengan teknologi, itu kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Saya akan mulai dengan topik resiliensi. Saya akan ambil sebuah penjelasan tentang resiliensi. Di ilmu psikologi, resiliensi ini banyak dikenal dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sinonimnya ada resiliensi, ada tangguh. Kata yang lazim digunakan di kajian ilmu psikologi adalah daya lenting atau membal. Oke, saya akan lanjut. Nah, di ilmu psikologi Bapak dan Ibu, kata pertama yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah istilah itu punya peranan yang sangat penting. Resiliensi di sini didefinisikannya sebagai kemampuan. Kalau di kajian ilmu psikologi, kata kemampuan itu punya arti yang khusus. Ketika satu konstruk psikologi atau sebuah konsep psikologi, sebuah konsep tingkah laku dikenalkan sebagai kemampuan, itu artinya tingkah laku tersebut bisa dilatih. Itu bukan bawaan yang pure genetika. Karena bisa dilatih, artinya kalau dipraktikkan terus-menerus, seseorang bisa jadi terampil. Jadi performance-nya bisa baik tanpa perlu banyak tenaga. Dan kalau keterampilan ini terus dipraktikkan lagi, ini akan menjadi semacam refleks. Artinya secara intuitif yang akan muncul dalam situasi yang diperlukan, si resiliensi ini akan bisa ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang sangat penting. Mudah-mudahan kami bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Ini makanya jadi sangat penting untuk membicarakan resiliensi dalam adaptasi teknologi dengan konteks Bapak dan Ibu perlu waktu beberapa bulan ke depan untuk mempraktikkan ini. Karena kita bicara tentang adaptasi teknologi, kita bicara tentang perjalanan. Kalau kita akan bicara tentang learning journey, perjalanan Bapak dan Ibu. Di sini perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah peta. Kalau dalam konteks kita bepergian, peta ini menggambarkan lokasi saya mulai, kemudian lokasi saya sampai. Learning journey dalam adaptasi teknologi itu konteksnya adalah tingkat kemahiran. Jadi kita mulai dari titik kemahiran yang mana, kemudian kita akan sampai ke titik kemahiran yang mana, ke tingkat kemahiran yang mana. Nah, inilah yang saya akan perkenalkan bersama teman-teman yang namanya kerangka SEMR.
Oke, kerangka SMR adalah sebuah kerangka yang memperkenalkan tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Di sini kata kuncinya adalah kematangan. Tingkat kematangan ini jadinya mulainya dari yang pemula, kemudian beranjak naik ke tingkat yang paling mahir. Tingkat kematangan ini di dalam kerangka SMR dibentang menjadi empat tingkat. Tingkat yang pertama namanya substitusi. Tingkat yang kedua namanya augmentasi. Tingkat yang ketiga namanya modifikasi. Nanti tingkat keempat yang terakhir namanya redefinisi. Jadi kerangka SMR ini sebetulnya istilah kata SMR-nya merujuk kepada singkatan tingkatan-tingkatan kematangan ini. Saya akan lanjut. Cara yang paling mudah untuk memahami tingkat-tingkat kematangan SMR adalah dengan menggunakan pertanyaan ini sebagai refleksi, Bapak dan Ibu. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya menggunakan teknologi baru dalam kegiatan pembelajaran saya? Kita coba akan bahas satu persatu ya Bapak dan Ibu. Tingkat pertama namanya substitusi. Untuk mengenali tingkat SMR, Bapak dan Ibu akan terbantu dengan dengan refleksi terhadap dua komponen. Komponen yang pertama adalah kegiatan belajar, komponen yang kedua adalah sasaran belajar. Kalau tingkat substitusi, itu berarti gambarannya adalah saya menggunakan teknologi baru untuk kegiatan yang masih sama dengan sebelum saya pakai teknologi baru ini. Artinya, kalau kegiatan saya sama, berarti sasaran belajarnya juga masih sama dengan kegiatan yang lain. Dengan kegiatan sebelumnya, maksud saya. Nah, ini disebut sebagai substitusi. Tingkat yang berikutnya, namanya augmentasi. Dilihat dari kegiatan belajarnya, sebuah pembelajaran, sebuah kegiatan belajar yang dipraktikkan oleh guru di kelasnya, untuk diaugmentasi itu sudah mulai berubah. Sasaran belajarnya tapi masih sama. Nah, perubahannya seperti apa? Perubahannya biasanya terjadi karena gurunya sudah lebih kenal dengan teknologi yang dia gunakan. Mungkin karena sudah seminggu atau bahkan sebulan menggunakan hardware tersebut. Dan ketika selama sebulan itu dia sudah mulai kenal dengan fitur-fitur di aplikasi tersebut. Bahkan mungkin pengenalan fitur-fiturnya sudah sangat mendekati lengkap, sehingga guru jadi punya insight bahwa kayaknya kita bisa melakukan ini deh. Kayaknya yang ini bisa dilakukan, bisa ditambahkan deh. Kayaknya kita bisa melakukan kegiatan ini. Jadi karena gurunya kenalan dengan banyak fitur baru, jadi ada kegiatan-kegiatan baru yang ditambahkan di dalam kegiatan yang lama. Sasaran belajarnya tetap masih sama. Tingkat yang berikutnya namanya modifikasi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, naik dari augmentasi, guru-guru yang mempraktikkan di tingkat modifikasi, kegiatan pembelajarannya sudah berubah signifikan, Bapak dan Ibu. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan yang baru, bukan cuma pengayaan dari kegiatan yang sebelumnya. Sasaran belajarnya juga sudah mulai berubah, karena guru jadi dapat insight, wah kalau misalnya ada fitur A, B, C, D, E, dan ada aplikasi untuk A, B, C, D, E, berarti jangan-jangan pencapaian murid kita bisa lebih tinggi, bisa lebih baik, bisa lebih berkualitas, bisa lebih akurat. Nah, ini adalah yang disebut penggunaan teknologinya sudah sampai pada tingkat modifikasi. Di sini yang perlu dicatat, untuk di tahap modifikasi, sangat kecil kemungkinan guru bisa berdiri sendiri. Biasanya di sekolah yang implementasi penggunaan teknologinya sudah dimodifikasi, sudah sampai tingkat modifikasi, guru-gurunya itu
sudah sebagai tim sama-sama di tingkat modifikasi. Jadi sangat jarang ada satu sekolah yang hanya satu guru sudah mencapai modifikasi, sementara yang lainnya masih substitusi. Ini karena untuk mencapai modifikasi perlu kematangan kelompok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tingkat yang terakhir namanya redefinisi. Kalau dilihat dari kegiatan belajarnya, kegiatan belajar di redefinisi itu sudah berubah nyaris total. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tadinya tidak ada, sekarang jadi ada. Ini makanya disebut sebagai perubahan yang sifatnya mendekati transformasional. Bukan saja kegiatannya banyak yang berubah, bahkan total nyaris berubah, sasaran belajarnya juga sangat berubah. Lagi-lagi ini karena para guru jadi dapat insight bahwa, wah, kalau aplikasinya bisa seperti ini, teknologinya bisa seperti ini, berarti penggunaan teknologinya bisa membuat murid-murid kita punya kompetensi A, B, C, D, E. Jadi, sasaran belajarnya bisa berubah. Lagi-lagi, sangat jarang sekolah yang gurunya cuma satu orang yang mencapai redefinisi. Biasanya kalau satu guru di sekolah itu sudah mencapai redefinisi, di sekolah itu ada beberapa orang guru yang sudah sampai di sini. Kenapa? Karena untuk mencapai redefinisi dan tadi juga modifikasi, butuh sekali dukungan kebijakan dari pimpinan sekolah. Salah satu yang akan terlihat cukup ekstrim adalah dari visi misi pendidikan si sekolahnya. Biasanya berubah tuh, biasanya ada sesuatu yang menjadi lebih intensif, penggunaan teknologi itu sangat dikaitkan dengan profil lulusannya. Kita coba lihat secara keseluruhan. Jadi, peningkatan tingkat kematangan Bapak dan Ibu di kerangka SMR itu ditandainya oleh skenario KBM guru itu semakin kaya. Kalau dilihat dari sasaran pencapaiannya, kalau kita merujuk kepada LPT, mungkin kalau yang biasanya yang dicapai itu adalah C1 dan C2, skenario KBM yang semakin ke modifikasi dan redefinisi, itu mencapai tingkat-tingkat seperti C5, analisis, kreasi. Jadi, jangan kecil hati karena kematangan adaptasi teknologi berdasarkan kerangka SMR itu tidak ditandai dengan teknologi yang makin canggih. Seberapapun canggihnya teknologi yang diadopsi oleh sebuah sekolah, oleh satu orang guru, itu tidak akan otomatis membuat Bapak dan Ibu ada di tingkat M dan A. Yang membuat Bapak dan Ibu ke tingkat yang berikutnya adalah kalau skenario KBM-nya semakin kaya.